Hai Sobat Lentera, Tera News kembali hadir menyapa Anda dengan membawakan sederet informasi terhangat dan inspiratif. Kita mulai dari Kendal, Jawa Tengah. Presiden Joko Widodo meresmikan pabrik anoda baterai litium untuk kendaraan listrik di kawasan ekonomi khusus Kendal, Jawa Tengah. Pabrik ini disebut punya kemampuan produksi lebih besar dari pabrik anoda di China. Ke berita selanjutnya, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi melakukan pengecekan langsung pembangunan tunnel atau terowongan pejalan kaki yang menghubungkan Terminal Intermoda Jayabaya dan Kebun Binatang Surabaya. Dan pada kunjungan tersebut, Eri meminta agar minggu ketiga bulan Agustus sudah harus selesai. Saat melakukan pengecekan, Wali Kota Eri Cahyadi melihat langsung pengerjaan tunnel yang memiliki lebar 4 meter dan tinggi 172 meter tersebut. Wali Kota Eri Cahyadi mengatakan pengerjaan tiang panjang TIJ sampai GPS sudah hampir selesai. Pengerjaan ini memang sempat terhenti lantaran menunggu pengerjaan pipa PDAM yang sempat bocor beberapa waktu yang lalu. Melihat perkembangan saat ini, Eri Cahyadi menargetkan bahwa pada minggu ketiga bulan Agustus, semua tiang panjang akan terpasang secara paralel sehingga pengerjaan lainnya bisa segera dilakukan. Kita beralih ke berita kriminal, pemirsa sekalian waspadalah pada travel umroh yang tak berizin di Sidoarjo, Jawa Timur. Seorang pria berhasil menipu puluhan orang yang ingin umroh hingga kerugiannya mencapai miliaran rupiah. Inilah tampang MA, tersangka penipuan jemaah umroh saat dirilis di Mapolresta Sidoarjo. Tersangka menipu puluhan orang dengan nilai lebih dari 1 miliar rupiah. Karena ulahnya ini, warga desa Gamping, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo yang sebelumnya kabur ini ditangkap polisi. Menurut keterangan polisi, tersangka telah melancarkan aksinya sejak bulan April tahun 2022 lalu. Modusnya lewat agen travelnya, tersangka menjaring konsumen yang ingin menjalankan ibadah umroh, padahal tersangka tidak memiliki izin penyelenggara perjalanan ibadah umroh atau PPIU. Korban yang sudah terlanjur menyerahkan uang karena tergiur dengan fasilitas mewah, kemudian dititipkan kepada agen PPIU resmi. Beberapa korban akhirnya melaporkan tersangka ke polisi karena fasilitas yang diterima jauh lebih rendah dari yang dijanjikan.
Para korban menyerahkan biaya perjalanan umroh sebesar 40 juta rupiah per orang. Dari puluhan korban, tersangka berhasil mengumpulkan uang 1 miliar lebih. Hingga saat ini masih ada belasan korban yang telah membayar, belum terbang ke Tanah Suci untuk menjalankan ibadah umroh. Jadi yang bersangkutan atau tersangka ini adalah pada LP ini, pada laporan polisi yang kita sidik berdasarkan LP nomor 356 30 Juni 2022 mengaku sebagai agen travel, tapi sebenarnya dia masih perorangan, ini tidak punya badan hukum. Kemudian dia menawarkan bisa memberangkatkan ibadah umroh dengan fasilitas eksklusif seharga 40 juta. 40 juta itu dia dapat pesawat Qatar Airlines, hotel dengan fasilitas tower dan sofa baik di Mekah maupun di Madinah. Namun ternyata setelah 4 orang korban ini berangkat ke Tanah Suci, fasilitas yang diterima tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Nah kemudian atas dasar itu para korban ini kemudian harus membayar biaya tambahan sebesar 104 juta rupiah. Ya, karena kalau nggak gitu kemudian tidak sesuai dengan rencana awal, sehingga kemudian dirugikan atas dasar kejadian tersebut. Atas perbuatannya, tersangka ditahan di rutan Mapolresta Sidoarjo dan terancam hukuman 8 tahun penjara. Al-Ansori melaporkan untuk Lentera TV. Sesaat lagi kita akan membahas tentang usaha Amerika Serikat dan sekutunya untuk adanya gencatan senjata di Gaza meski pangkalan militernya sempat diserang. Jadi tetaplah bersama kami di Tera News. Terima kasih Anda masih bersama kami di Tera News. Sobat Lentera, ketegangan yang meningkat di Timur Tengah pasca pembunuhan pemimpin Hamas di Iran dan pemimpin Hizbullah di Libanon ternyata membuat Amerika Serikat dan sekutunya tetap terus berupaya mengupayakan deeskalasi hingga gencatan senjata di Gaza meski sempat terjadi serangan roket ke pangkalan militer di Irak dan melukai beberapa personel militer Amerika Serikat. Presiden Joe Biden dan Wakil Presiden Kamala Harris menggelar rapat kabinet dengan pejabat-pejabat keamanan merespon meningkatnya ketegangan di Timur Tengah dengan pembunuhan beruntun sejumlah pimpinan kelompok-kelompok proksi Iran, termasuk pemimpin politik Hamas, Ismail Haniyeh. Iran will definitely investigate how assassination occurred, but as we've been following from Iranian officials, as well as through officials as well as Iran's proxies in the region, that Iran already has decided that Israel has killed Haniyeh in their borders, and therefore needs to take revenge against Israel. Kekhawatiran meluasnya perang juga diungkapkan mantan Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala kepada VOA usai menghadiri pemakaman Haniyeh di Doha, Qatar. Seperti itu, mungkin mempersiapkan, kita tidak tahu macam mana. Tapi kalau saya lihat keadaannya tentara Iran seperti itu, tentu tidak mudah juga untuk berperan dalam polisi begitu.
Guna meredakan ketegangan di Timur Tengah, Presiden Joe Biden juga menelpon langsung Raja Yordania Abdullah. Amerika Serikat juga terus mengupayakan terjadinya gencatan senjata dan pembebasan seluruh sandera yang masih ditahan Hamas. Sejauh ini Israel sendiri resisten terhadap seruan gencatan senjata permanen. כל מי שרוצח את אזרחינו, כל מי שפוגע במדינתנו, לא ינקה מאחריות. הוא ישלם מחיר כבד מאוד. Analis menekankan bila pun akhirnya menyepakati akhir perang, gencatan senjata yang diinginkan Israel berbeda dengan yang diinginkan Amerika Serikat dan negara-negara lain. They want a ceasefire on the terms that basically Hamas is completely destroyed, at least its leadership, including Sinwar potentially. Yahya Sinwar adalah pemimpin Hamas di Gaza yang juga terlibat negosiasi gencatan senjata. Menurut kelompok Yahudi pro perdamaian J Street, negosiasi terus terhambat, tarik ulur antara Sinwar dengan Netanyahu. Hamas Sinwar position did not change from the beginning. What they're demanding is not the release of Palestinian prisoners and also an end to the war. And while Netanyahu is saying to the negotiators, we agree, also telling the members of his coalition, especially Smotrich and Ben-Gvir, that we're not going to stop the war. So Sinwar will hear that he's actually not going to end the war, and then Sinwar comes with more demands for assurances, which actually breaks the deal. Mengantisipasi eskalasi perang, Amerika Serikat mengirimkan kapal induk USS Abraham Lincoln ke perairan Timur Tengah, gugus tugas Angkatan Laut keempat yang dikirim ke kawasan sejak meletusnya perang Israel-Hamas. Dari Washington DC, Yuni Salim dan tim VOA. Serikat aktor di Amerika Serikat kembali melakukan mogok massal dan mogok kali ini melibatkan sekitar 2.500 aktor pemeran tokoh video game seperti mogok aktor film dan TV pada tahun 2023 lalu. Ancaman teknologi kecerdasan buatan atau AI adalah alasan utama juga pada mogok massal kali ini. Andy Norris adalah aktor yang gerak tubuhnya diambil lewat proses motion capture atau penangkapan gerak untuk memerankan tokoh antagonis Lilith dalam permainan video Diablo seri keempat dan sejumlah video game lainnya. You don't know that I have done these characters because I'm not attached to it, right? So they want to take my movement because they argue that it's unrecognizable as me, which is kind of my job, and use that data to pilot these AI systems. Produsen video game ingin menggunakan teknologi kecerdasan buatan alias AI untuk memanfaatkan hasil perekaman gerak tanpa memberi kompensasi tambahan untuk pemeran seperti Andy. Memicu mogok oleh anggota Serikat Aktor, Screen Actors Guild, American Federation of Television and Radio Artists, disingkat SAG-AFTRA. Basically, these companies have the ability when we work for them to keep a library of our performances, in our case, our movement, our action, our acrobatics, and they're able to give it to a machine to then study that, basically become us and spit out new performances without us, without our knowledge, and that is scary, and that is something that could absolutely kill our industry. Para aktor mendesak perlindungan terhadap ancaman AI terhadap mata pencarian mereka dari produsen-produsen video game utama termasuk Activision, Electronic Arts, dan Take-Two Productions. Pihak produsen lebih terbuka untuk memberi kompensasi untuk aktor pengisi suara video game, tapi tidak untuk aktor motion capture. They have been willing to bargain some VO protections, but they do not want to cover movement. And by putting that in writing, they are admitting that we are not as important to these games as our VO brother and sisters. Ancaman AI sebelumnya juga memicu mogok SAG-AFTRA yang melumpuhkan Hollywood selama hampir 4 bulan pada 2023. Selain mogok penulis naskah yang terjadi hampir bersamaan. A lot of these companies, they don't understand the hard work and labor that goes into the voice acting, the face acting, the body capture, all of the likenesses that they use to sell these video games. Demonstran umumnya berharap mogok kali ini tak akan berlangsung selama mogok 2023. Tapi analis mencermati proses produksi video game umumnya berlangsung lebih lama dibandingkan program TV atau film layar lebar. Sehingga produsen punya lebih banyak ruang untuk bernegosiasi.
Para aktor yang mogok juga merespons positif digulirkannya sebuah perundangan di Kongres Amerika Serikat bernama No Fakes Act yang akan melarang pemanfaatan AI untuk memanipulasi suara, wajah, dan gerak-gerik seseorang tanpa izin mereka. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Ya, informasi tadi mengakhiri Tera News saat ini. Anda dapat saksikan kembali tayangan saat ini di YouTube channel kami, Lentera TV Media, dan website kami lentera.tv. Saya Catherine Ellison pamit undur diri, sampai jumpa.